Saudara, debat kedua Pilkada Sumatera Utara 2024 yang berlangsung kemarin malam berjalan dengan seru. Dua pasang calon saling cecar terkait tema memajukan dan menyelesaikan persoalan daerah. Tema memajukan daerah pada segmen kali ini, saling cecar terjadi dalam debat kedua Pilkada Sumatera Utara 2024. Dua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution Surya serta Edi Rahmayadi Hasan Basri Sagala berdebat, saling adu gagasan untuk memikat pemilih. Di antara topik yang jadi perdebatan adalah transportasi umum serta jalan rusak. Transportasi massal ini harus kehadiran pemerintah untuk ikut serta menyiapkan ramah lingkungan yang bersifat polusi yang harus kita perhatikan. Perbaikan jalan-jalan yang harus kita perbaiki, mana jalan itu jalan provinsi, jalan kabupaten kota, dan jalan nasional. Ini harus jelas. Jangan nanti berbicara jalan itu sampai ke desa-desa. Jalan desa pekerjaannya kepala desa, pekerjaannya kecamatan, pekerjaannya kabupaten. Bukan urusan gubernur, tapi gubernur mengkoordinir untuk tercapainya itu. Wali kota, bupati harus ikutin benar. Jangan sembarang mengatur, merubah yang akhirnya kemacetan dan kesulitan rakyat di dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari. Mungkin Pak, rumah Bapak di Johor bisa naik bis listrik dari Pemko Medan, mungkin Pak, bisa lihat Pak. Dan ke depannya ini akan kita tambah. Di Medan akan kita tambah seluruh bis yang ada di kota Medan nanti setelah tanggal 24 kita ganti bus listrik semuanya. Jadi nggak perlu 5 tahun Pak, ini akan kita lakukan. Kalau mau disampaikan, tadi mau disampaikan moda transportasinya, saya yakin kalau sekarang dikasih moda transportasinya 2 bulan, moda transportasi itu hancur. Kenapa? Karena jalannya pun hancur. Kayak mana moda transportasi? Oleh karena itu, ke depannya infrastruktur harus benar-benar dijadikan keutamaan. Kalau tadi dibilang desa, kerjaan kepala desa, jalan rusak yang lain dibilang punya nasional. Emang gubernur mau ngapain? Hanya benerin, mohon izin Pak Edi, saya baca-baca di media, Bapak hanya untuk benerin halaman rumah dinas gubernur, 2 miliar Bapak keluarkan Pak. Tapi untuk jalan yang lain, tak ada, nggak mau, malah kepala desa lah, bupati wali kota lah, pemerintah pusat lah. Nah, jangan hanya persoalan pengelolaan sampah menjadi debat panas. Kedua pasangan calon saling sindir terkait penanganan sampah. Ya, kami sudah pernah ngikutin arahan Pak Edi ketika menjadi gubernur untuk membuat TPA regional di STM Hilir di Deli Serdang. Waktu itu ditetapkan di sana, pemerintah kabupaten kota diminta untuk pengadaan lahan. Kami sudah beli kurang lebih 20 hektar Pemko Medan, tapi kena prank habis itu, ditinggal gitu saja. Sampai dengan ini nggak jelas keberadaannya. Bagaimana mungkin kita bicara bisa memperbaiki dan bisa menyelesaikan sampah kalau infrastruktur yang dibangun di kota Medan tidak ada satu pun yang selesai? Terbukti, pasar Aksara tidak selesai. Pembangunan infrastruktur, menggali drainase yang ada di kota Medan, satu pun tidak selesai. Dan itu menimbulkan sampah. Kota Medan adalah terkotor di seluruh Indonesia. Pak Edi, Medan memang pernah jadi kota terjorok di Indonesia. Tapi sebelum saya wali kotanya Pak, pas saya masuk kita benahi TPA-nya dari open dumping menjadi sanitary landfill. Persoalan penanganan banjir juga jadi topik saling sindir antar pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara. Itu saya kira poin yang paling perlu. Kalau janji kampanye mungkin bisa saja, tapi ini janji gubernur setelah dilantik bahwa 2 tahun banjir di Sumatera Utara akan selesai dan bisa diatasi. Ini yang kami pertanyakan. Di mana sampai hari ini banjir masih tetap ada? Jangan suka selalu menyalahkan. Kita sudah rencanakan, kita sudah rapatkan, tapi skala prioritas ini yang harus dilaksanakan. Kabupaten dan kota juga ini ikut
melakukan penganggaran terhadap masyarakatnya yang berada di pinggir sungai itu. Inilah kolaborasinya, bukan kolaborasi terus bisa ditangani, tidak seperti itu. Untuk inilah harus banyak belajar dulu untuk memimpin di daerah ini. KPU Sumatera Utara akan kembali menggelar debat Pilkada Sumatera Utara pada 13 November 2024. Tim Liputan, Kompas TV.